Kiai Marzuki Mustamar yang menyampaikan nanti mauidhah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kalaupun ingin bicara tentang ilmu yang menyangkut perbedaan pandangan, mari kita bicarakan tetap dengan ulfah di antara kita semua. Kita hindari cara-cara yang membuat kemarahan, yang membuat kejengkelan, apalagi kebencian di antara kita. Apalagi seperti yang dicontohkan Kiai Adib ini dengan mengolok-olok pihak yang lain. Yang ini sebetulnya qat'i dan sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ukhuwah, kedengkian, dendam hilangkan dulu. Kalau ingin bersatu, kesalahpahaman belum clear, kita bayun dulu. Dalam beres, merubah zahir itu gampang. Mereka nggak bisa merubah zahir sebelum mereka merubah sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau orang pondok begitu, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ma bi anfusi. Nah cuma wong yang nerjemah itu kurang ngerti nawu sorob. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Maka saya bisa katakan barang siapa melakukan pecah belah, melakukan ujaran-ujaran yang memecah belah di antara kita semua, mencorongkan saling marah, saling jengkel di antara sesama, saya pastikan mereka bukan pengikut dari para ulama, Nahdlatul Ulama. Ini mudah-mudahan Gus-Gus Buntut ini hadir semua. Perbedaan pendapat tidak masalah, satu yang wajar ya, tapi semua harus tetap kita lakukan dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di antara mazhab para muassis adalah menjaga bahwa dalam keadaan apapun, di tengah gejolak apapun, di hadapan kesulitan yang bagaimanapun, negara kesatuan Republik Indonesia harus terus tegak berdiri. Nabi tidak menyerang kafir Quraisy meskipun mereka dulu suka nyerang Rasul. Terus gak ada rumus perang balas dendam itu. Tapi gara-gara mereka radikal, nggak ngerti mati, nggak ngerti mudhari', mereka perang itu alasannya dulu menyerang kita. Makanya wajib pondok di pondok salah, biar nggak gampang salah paham. Dulu tidak selalu sama dalam pandangan-pandangan mereka. Kita mendapatkan riwayat yang terkenal sekali mengenai perbedaan pendapat antara Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri misalnya dengan Kiai Fakih Mas Kumambang mengenai kentongan di masjid-masjid dan langgar-langgar. Kita mendapat riwayat yang terkenal juga tentang perbedaan pandangan dalam berbagai macam hal antara Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Bisri Sansuri. Tapi kita juga tahu bahwa beliau semua menjalani perbedaan-perbedaan itu dengan terus memegang teguh mahabbah wal widad, memegang teguh ulfah wal ittihad, memegang teguh ittisal bil arwah wal ajsad. Katanya cukup ditarim haji itu. Kalau iya ya kufur, karena menentang nasul Quran, menentang sesuatu yang mujma' alaih qat'i. Nah orang awam ikut saja kan nggak tahu kan. Gara-gara nggak ikut ulama, katut aliran sesat sampai kafir pun nggak tahu. Nabi membahasakannya mati tanpa membawa iman. Jangan jauh-jauh dari pondok, jangan jauh-jauh dari kiai. Apa-apa bertanyalah pada kiai, ngaji kepada kiai. Memang pondok Buntut pesantren ini memiliki saham atas keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Hadratus Syekh Kiai Muhammad
Hasyim Asy'ari bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu menyampaikan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Berdatanganlah laskar-laskar untuk bergabung dengan perlawanan rakyat terhadap sekutu dan nikah di Surabaya pada waktu itu, termasuk laskar dari Jawa Barat yang dipimpin oleh Allahyarham Kiai Abbas, pondok buntut pesantren ini. Dan waktu itu riwayat dari Kiai Adib, rombongan laskar Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kiai Abbas di tengah perjalanan mampir di Rembang di tempat kakek saya Kiai Bisri Mustafa, maka mengatakan ada ikatan batin yang kuat antara pondok buntut pesantren dengan pondok leteh Rembang. Saya kira ini memang dijalin sejak sangat lama. Walhasil memang pondok buntut pesantren ini punya saham besar terhadap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan di Jakarta, tapi ujiannya di Surabaya. Ujiannya di Surabaya. Dan kemudian saya katakan yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri Nahdlatul Ulama, termasuk kiai-kiai buntut pesantren bersama santri-santrinya. Kenapa saya kemana-mana mengkampanyekan pondok? Karena pondok lagi didiskreditkan. Bahkan ada keluarga kiai yang mungkin jenengan sudah ini berspeak up, teriak di medsos ini, pondok nggak perlu. Sungguh pendidikan pondok nggak relevan dengan kebutuhan negara. Ada nggak? Ada nggak? Belum lagi kadang yang melakukan pencabulan bukan kiai. Kadang hanya ada bimbel di Kalbar, bimbel, bukan kiai, bukan pondok. Sesekali sebelum pelajaran ada doa. Gurunya di bimbel itu melakukan pencabulan. Pemberitanya pondok yang kena, pengasuh pesantren pencabulan. Mereka masif menyerang pondok, masif memojokkan pondok. Maka jangan salahkan Marzuki kampanye untuk pondok. Dan memang nyatanya begitu. Kalaupun ada yang nyimpang, Buntet nggak pernah nyimpang, Gedongan nggak pernah nyimpang, Pendakerem nggak pernah nyimpang. Halo, Sarang nggak pernah nyimpang, Langitan, Ploso, Lirboyo nggak pernah nyimpang. Cuma namanya orang bikin narasi, menframing, ya sengaja untuk menjatuhkan pihak yang di framing. Maka harus kita bangkit untuk menyelamatkan ilmu yang diwariskan ulama dari Rasulullah SAW. Al ulama waratsatul anbiya. Para ulama, para kiai ini loh, orang yang nyata mewarisi ilmunya Nabi. Bukan hanya kepinterannya, bukan hanya akurasi pemahamannya yang mereka warisi, tapi semangat nasrul ilm itu juga ada di pesantren. Bayangkan, ngajar TPQ nggak dibayar, hanya murni semangat moga-moga dapat ridhonya guru. Itu hanya alumni pesantren. Nyemak Quran di musola-musola, sorogan, nggak ada yang bayar, itu alumni pesantren. Nggak ada alumni ITB terus nyemak Quran di musola, itu nggak. Halo, ngajar madrasah diniyah gajinya 150.000, yang sanggup hanya alumni pesantren. Semangat nasru, semangat menyebarkan ilmu tanpa pamrih luar biasa, luar biasa. Kalau pesantren diserang terus, akhirnya masyarakat menjauhi pesantren. Yang ada hanya alumni kampus, nggak ada alumni pesantren.
Apa para sarjana, master lisan sanggup TPQ tanpa dibayar? Madin tanpa dibayar? Enggak ada. Dan akhirnya ketika semangat Nasrul Ilmi mati, maka penyebaran ilmu juga mati. Kita enggak ingin itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pahlawan perjuangan tentara rakyat atau apa dulu belum ada. Yang ada Hizbullah, yang ada Sabilillah, dan yang lain-lain. Mereka tentara santri bersama kiai. Gak ada perang, ya mereka ngaji. Sesekali latihan. Mereka yang berjuang melawan penjajah Belanda, mengusir Belanda sampai Indonesia merdeka. Tapi nasib pesantren. Begitu besar jasanya untuk negeri ini. Sekarang alumni pesantren yang salah murni, boro-boro daftar dosen, daftar modin itu lo nggak bisa. Alumni pondok salaf, ijazahnya dipakai daftar penyuluh itu lo nggak laku. Padahal negeri ini dulu merdeka oleh kaum pesantren ngeten. Andai masih ada yang pejabat Jakarta tadi, dia tuh pengen matur, pondok nggak minta banyak-banyak. Akui keberadaannya. Pondok sah, ijazahnya sah, gurunya juga sah. Perkara alumni pondok yang Taman Alfiah Maknun belum ngerti tentang teknologi, terima dulu karena dia psikisnya baik, fisiknya juga baik, ininya pinter, apal Alfiah, terima dulu, baru ada pelatihan tentang per-HP-an, teknologi, setengah tahun kan bisa juga. Nah masalahnya memang sengaja di portal supaya anak pondok nggak bisa masuk. Nyatanya sekolah umum pun setelah diterima di BUMN nggak bisa langsung kerja kok, masih ada pelatihan. Apa salahnya alumni sini Pondok Ploso Lirboyo Diniyah Murni diterima tapi nanti ikut pelatihan. Alumni pondok yang IQ-nya 130 ke atas, hafid Quran, apal Alfiah Maknun, harusnya bisa masuk ke kedokteran. Ya gimana nggak punya latar belakang sains matematik, terima ujiannya di bulan Januari, nanti Februari pengumuman, ada waktu Februari sampai Agustus, diberi matrikulasi 7 bulan, pemadatan materi matematika, bahasa Inggris, IPA, 7 bulan selesai, siap ikut perkuliahan. Perkaranya itu bukan begitu, memang nggak mau dan sengaja ditutup sehingga kita kaum pesantren kalau ingin masuk ke kedokteran susahnya bukan main. Satu sisi anak dia harus ngaji, di sisi lain karena pengen kedokteran harus hafalan ini bahasa Inggris matematika, bebannya tambah. Kasihan. Andai ada peraturan dari negara pesantren boleh daftar kedokteran, tenang aja kita ngaji, kita kuning Alfiah segala macamnya, nanti tes ya tes, setelah keterima ikut matrikulasi pemadatan materi 7 bulan selesai. Dan di luar negeri begitu, alumni Pondok Indonesia keterima di Al Azhar kedokteran boleh, tapi ikut matrikulasi. Ayolah Indonesia, bapak-bapak tadi semoga mendengar ya, tolong pesantren jangan diserang, jangan dipojokkan, malah yang kurang mestinya dibantu. Jasanya sudah besar, dan pesantren itu nggak pernah ikut penataran Pancasila P4. Negara nggak usah keluar dana biaya banyak untuk penataran P4, untuk nasionalisme. Otomatis kalau alumni salaf mesti NKRI, harga mati, tidak bisa tidak. Kenapa yang begini-begini enggak? Harusnya negara itu punya utang besar loh kepada pesantren. Kalau pesantren ngamuk, wes gak usah Pancasilaan. 30.000 pesantren, jutaan santri sakwaline anti NKRI semua buyar. Perkara negara ini tetap kokoh kedaulatannya NKRI-nya ya karena ribuan kiai, ribuan pesantren semuanya NKRI harga mati, tapi nggak pernah dapat apa-apa. Kalau mereka apel upacara setahun sekali 2 kali, kaum pesantren, kaum santri
apel Pancasila setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat itu apel kesetiaan Pancasila. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zaman yafirru fihi nas minal ulama wal fuqaha. Kelak di akhir zaman, umatku yang harusnya manut kiai malah menjauh dari kiai. Gara-gara menjauh dari kiai, Allah beri 3 musibah, 3 bala. Pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Kerja nggak barokah lagi ya sekarang ini. Dulu guru MI dengan gaji 200.000, anaknya kuliah, punya rumah, nggak banyak utang, dan bisa haji juga. Dulu guru diniyah gaji 50.000, anaknya sukses, keluarganya sakinah, kadang bisa haji. Sekarang orang tuanya PNS, lulus sertifikasi, P3K, bukan lagi 200.000, 8 juta setiap bulan. Cerai. Kata Kemenak, daftar di hakim pengadilan agama. Sekarang ini setelah ada sertifikasi P3K, haji naik, angka gugatan perceraian juga naik. Gimana wong duit banyak malah nggak sakinah? Apa itu? Tanda keberkahan dicabut. Anak berani pada orang tua, padahal dibiayai banyak, berkah dicabut. Yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Gara-gara nggak manut kiai umat ini, Allah memberi penguasa pemimpin yang zalim. Tidak sedikit kampung santri lurahnya nggak sholat. Tidak sedikit desa daerah santri Islam NU pemimpinnya Wahabi, bahkan punya pemimpin non Muslim. Kok bisa karena nggak manut kiai. Halo, ada begitu? Ada. Yang paling bahaya, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang awam seperti kita nggak ikut kiai, bisa-bisa mati kafir tanpa membawa iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi. Kok bisa? Sekarang aliran banyak, dan beberapa aliran itu sesatnya sampai murtad kufur. Ada aliran mengatakan haji cukup di Indramayu, ya kufur. Dulu ada aliran haji cukup di Sulawesi, di gunung apa, kufur, nabrak Quran ijma. Ada aliran haji cukup di Jember dulu itu tawafnya, kufur. Dan wakilah perlu ditabayun lagi, katanya cukup di Tarim haji itu. Kalau iya ya kufur, karena menentang nasul Quran, menentang sesuatu yang mujma' alaih qat'i. Nah, orang awam ikut saja kan nggak tahu kan, gara-gara nggak ikut ulama, katut aliran sesat sampai kafir pun nggak tahu. Nabi membahasakannya mati tanpa membawa iman. Jangan jauh-jauh dari pondok, jangan jauh-jauh dari kiai. Apa-apa bertanyalah pada kiai, ngaji kepada kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada golongan yang anggap anjing halal, ada kiai, ada golongan yang mengatakan sholat nggak perlu 3, 4, 5 kali, cukup 3 kali. Ada, namanya Islam Watu Telu. Ada apa enggak? Ada. Di Sragen ada aliran sakti. Untuk dapat kesaktian harus zina sekian perawan, menghalalkan zina murtad. Banyak loh aliran sesat yang kita itu nggak tahu itu sesat atau tidak. Daripada terjerumus terjebak pada aliran sesat mati kafir, mending kuncinya yang tidak sama dengan kiai nggak usah diikuti. Dan kiai-kiai itu secara umum terhimpun dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang nggak sama dengan NU secara umum nggak usah diikuti. Yang sangat kami muliakan Ketua PBNU Agus Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, semoga sehat panjang umur berkah untuk kita semua, amin. Yang kami muliakan pejabat negara
Bapak Kiai Muzani, juga Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit dan seluruh rombongan. Semoga Indonesia aman, sejahtera, dan semakin berkah. Amin, Allahumma amin. Bi arwani amin, dan seluruh keluarga pengasuh keluarga dalam. Matta'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bi'ulumikum wa afadha alaina min barakati du'aikum amin. Seluruh ketua dan pengurus NU Muslimat Ansor Fatayat, ada PMII juga yang kebetulan menantu sini katanya, baik wilayah cabang, ada beberapa ketua cabang rawuh MWC. Semoga Allah memudahkan perjuangan kita, hasil maqasidana, maqasida ulama'ina, maqasida jam'iyyat di Nahdlatul Ulama, yakni himayatul aqidah, himayatul din, himayatul watan, dan irsyadul ibad ila ma fihi ridallah wa mahabbatuh. Para undangan, para alumni, hadirin hadirat rahimakumullah, pondok adalah pusat tafakuh, pondok pusat ilmu. Kalau sekiranya anak kita kepingin mendapat ilmu yang benar sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW, maka pilihannya adalah mondok di pondok salaf yang secara umum dalam naungan Nahdlatul Ulama. Kami tidak menyalahkan lembaga yang lain, tapi yang paling aman untuk mendapatkan sihhatul ilmi wal amal, ittisalus sanad, dan barakatul ilmi, pilihannya adalah pesantren. Hadirin hamakumullah, mengapa harus pesantren? Satu, upayakan meskipun kita hidup di zaman modern 1447 Hijriah, sebegitu jauh masa memisahkan kita dengan masa Rasulullah SAW. Tapi asalkan tetap ngaji di pesantren, anak kita dapat ilmu yang jaraknya, kebenarannya nggak jauh-jauh dengan zamannya Rasulullah SAW. Di pesantren yang sudah marhalah mutaqaddimah, anak-anak kita diajak ngaji muhadzab, yang itu lil mawardi, umurnya sudah 1100 tahunan lebih. Anak-anak kita dibacakan kitab Muwatta lil Imam Malik yang umurnya sudah 1200 tahun lebih. Anak-anak kita dijak ngaji berbagai kitab misalnya. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Sekarang hijriahnya 1447 tahun yang lalu. Kalau umur kitab Muwatta dihitung, umur kitab dihitung sejak wafatnya Imam Syafi'i, umur kitab sudah sekitar 1240 sekian, 1243 sekitar itu. Luar biasa lewat jasanya pesantren, wasilah pesantren, anak-anak yang hidup di zaman 1400 tahun masih dapat ilmu, yang ilmu itu ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik berguru pada Imam Nafi', Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar, dia berguru kepada Rasulullah SAW. Ngaji di pondok, hidup di zaman modern, tapi dapat ilmu yang salaf, benar-benar salaf, karena ditulis oleh tabi'in, yakni Malik. Dia punya guru tabi'in, yakni Nafi'. Dia punya guru sahabi, yakni Ibnu Umar. Ibnu Umar berguru kepada Rasulullah SAW dan memastikan kita, seluruh anak kita, ilmunya bersambung sampai Rasulullah, bersanad sampai Rasulullah. Amat sangat penting untuk memastikan apa yang kita amalkan memang ilmu yang terwarisi, sambung nyata sampai Rasulullah,
sehingga yang diamalkan memang ajaran Rasul, bukan ajaran karang-karangan. Yang diamalkan memang sunnah Rasul, bukan karangan-karangan. Mengamalkan yang diamalkan sunnah Rasul itu penting supaya makbulah. Imam Muslim meriwayatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, tidak didasarkan pada apa yang kami tuntunkan, nggak sambung alias munqati'us sanad, bahwa raddun, maka amal orang itu ditolak. Mondoklah untuk memastikan anak kita, santri kita, kita sendiri dapat ilmu yang ilmu itu ilmu salaf, ditulis ketika zamannya belum jauh dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pondok untuk memastikan ilmunya bersanad tidak hanya cukup ngaji kitab lawas. Andai sekarang beberapa kitab itu mengalami editing, mengalami tashih sesuai dengan versi pengedit, sesuai dengan versi yang mesan, panjenengan kalau baca Sahih Bukhari tashihnya Albani beda sangat dengan Sahih Bukhari tashihnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kalau ada sekian banyak Sahih Bukhari Muslim tafsir bergaya modern berwarna putih, nggak kitab kuning, maka di pondok-pondok sama-sama di Ummul Qura ngaji Bukhari, di Lirboyo, di Ploso, di Langitan, di sini ngaji Bukhari, tapi beda. Di sini Bukhari yang lawas, di sini Bukhari yang kitab kuning, yang merujuk kepada makhtutot lawas tanpa ada edit-edit. Yang Timur Tengah saya punya Sahih Bukhari versi Arab, itu hadis yang hilang ada 15 lebih, dan mereka menyebutnya itu juga Sahih Bukhari. Sungguh pondok pesantren salaf kayak Buntet benar-benar jadi pilihan. Kalau kita khawatir ngaji di tempat lain hadisnya sudah dikoreksi, hadisnya sudah diedit atau dikurangi, maka ngaji di pondok salaf, kiainya megang kitab kuning lawas, itu kitab kuning yang belum diudik-udik. Apa diudik-udik? Apa kiai? Kitab kuning yang masih asli. Kepengen dapat asalah orisinil, ilmu orisinil, lafaz orisinil, pilihannya harus ngaji ke pondok salaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya dulu alumni Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, sama-sama ngaji Riyadhus Shalihin di pondok salaf, ngaji Riyadhus Shalihin. Ternyata ada saja kalimat yang beda. Kalau di kitab kita yang kitab kuning disunnahkan ziarah ba'dal haji ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulisan di Riyadhus Shalihin, ziarah ila qabrin Nabi. Man hajja walam yazurni faqad jafani. Siapa yang haji enggak menziarahi aku, berarti dia satru dengan saya. Tapi yang versi Saudi sama-sama Riyadhus Shalihin, tulisannya bukan ziarati qabrin Nabi, tapi ziarati masjidin Nabi. Lafaz qabri diganti dengan masjidin Nabi. Bagi mereka ziarah Nabi enggak sunnah, yang sunnah itu ziarah Masjid Nabawi. Padahal dulu ketika Madinah jadi Yathrib enggak ada apa-apanya, mungkin juga kurang berkah. Yathrib Madinah menjadi berkah karena ada jasad mulia di situ, jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh kalau Madinah menjadi mulia karena Nabi ada di situ, lalu orang mengatakan nggak perlu ziarah Nabi dan cukup ziarah ke Masjid Nabawi. Sekali lagi, pastikan anak kita ngajinya di pondok salaf, ngaji kitab yang sama, dibacakan oleh kiai di pondok salaf, lebih orisinil,
lebih asli, benar-benar amila amalan alaihi amruna, bukan amila amalan laisa alaihi amruna. Itu di pondok pesantren. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan akibatnya sama-sama ngaji itu kadang karena kitabnya cetakan beda, yang ngajar juga beda, kadang pahamnya juga beda, ideologinya beda, menghasilkan ilmu amal perilaku yang beda. Kita ngaji Bukhari, teman-teman salafi alumni Jami'ah Muhammadiyah juga ngaji Bukhari, tapi mereka Fatihah tanpa bismillah. Kita yang ngaji Bukhari Fatihah pakai bismillah. Sama-sama dalil. Mana yang lebih orisinil? Kita. Karena mereka kurang fair, kurang terbuka terhadap Sahih Bukhari nomor 5046. Su'ila Anas an qiraati Rasulillah. Anas ditanya, bagaimana sih Rasul membaca Fatihah? Anas menjawab, kanat qiraatuhu maddan. Bacaan Rasul itu per ayat panjang-panjang. Summa qara'a, lalu Rasul membaca bismillah. Itu Bukhari itu pakai bismillah. Ngajinya sama, kitabnya sama. Yang ngaji di pondok salaf nggak ada satupun ilmu yang hilang. Semuanya tersampaikan secara fair, secara terbuka, secara amanah. Bukhari 5046, Nabi Fatihah basmalah. Kita ngaji di Buntet juga pakai basmalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukhari 1001, hal qanata Rasulullah fi salati subhi qala na'am ba'da ruku'. Apakah Rasul membaca kunut ketika sholat subuh? Anas menjawab, ya, setelah bangun dari ruku'. Nyata hadisnya Bukhari, Nabi kunut ketika sholat subuh. Sama-sama ngaji Sahih Bukhari. Kita yang mondok di pondok salaf, ya yang ada itu diamalkan apa adanya. Nabi kunut, hadisnya Sahih Bukhari, ya kita kunut, nggak usah banyak-banyak mikir. Tapi mereka yang hasil ngaji di luar pondok salaf, tahu ada hadis kunut, muter-muter, yang akhirnya berkesimpulan nggak usah kunut. Bukhari 1010, berdoa pakai tawassul. Tuntunannya di situ, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi ammihi ay al-Abbas fasqina. Itu Bukhari. Ya Allah, wasilah Kanjeng Nabi, mohon kau turunkan hujan. Ya Allah, natawassalu, kami bertawasul kembali dengan paman Nabi Sayyidina Abbas, mohon kau turunkan hujan. Kita ziarah ke makam Ki Abbas, ke makam Ki Said Bendongan. Ya Allah, dengan karomah Ki Said, dengan karomah Ki Abbas, kami mohon pondok kami ditakdirkan manfaat barokah besar seperti pondok yang dirintis oleh beliau. Minta kepada Allah, nyebut keramatnya seorang wali. Itu namanya tawassul. Mereka yang ngaku ngaji Sahih Bukhari tapi tidak lewat pondok salaf, mereka anti tawassul. Dan sama-sama kita ngaji Bukhari tapi ikut kiai salaf, kita bertawassul. Betapa pentingnya sama-sama kembali ke Quran Sunnah, tapi kembalilah ke Quran Sunnah lewat pondok salaf, bukan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dua lagi hadirin, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz kalih nomor 324, Sahih Muslim juz 1410, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berzikir dengan suara dikeraskan ba'da sholat maktubah, namanya wiridan, tradisi itu sudah ada karena sejak zaman Rasulullah. Berarti berwirid sunnah, Rasul melakukan, sahabat melakukan. Hadisnya Bukhari Muslim,
kurang apa? Barokah kita ngajinya Bukhari ke pondok salaf. Imam Bukhari meriwayatkan wirid dibaca keras, kita pun mentradisikan wirid dibaca keras. Itu loh fadilahnya ikut pondok salaf. Sama-sama punya semangat kembali kepada Quran Sunnah. Sementara mereka yang nggak pondok salaf, nggak mau wirid, membid'ahkan wirid dibaca keras, padahal hadisnya sama, beda guru. Ada pertanyaan, yang benar ikut Quran Sunnah apa ikut kiai? Yang benar ikut Quran Sunnah apa ikut kiai? Kalau you ikut kiai nggak ikut Quran Sunnah, kafir kamu. Kalau kamu ikut Quran Sunnah tanpa lewat kiai, jadi Wahabi. Yang benar yang mana? Yang benar ikut Quran Sunnah dengan dibimbing para kiai. Sama-sama mau ke Amerika, bawa Google Map, sama-sama ke New York, bawa peta, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang jemput, nggak ada guide, bingung mas. Meskipun sudah berbekal tulisan petunjuk, tapi akan lebih mudah. Ada peta, ada Google Map, ada yang jemput. Antisipasi kalau jalan ini ditutup, mapnya bingung. Tapi kalau ada yang jemput, lewat sini mas, selesai. Jangan benturkan ikut kiai apa ikut Quran Sunnah. Yang benar kembali kepada Quran Sunnah dengan bimbingan para kiai yang ilmunya bersambung sampai Nabi. Kitab Bukhari, Muslim, Ihya, Muhadzab yang dipegang kiai itu sudah umur ratusan tahun, sudah ada maknanya. Makna didapat dari gurunya, bukti fisik konkret. Kalau ilmu kiai bukan ilmu ngarang, memaknai bukan memaknai ngarang, dia memaknai itu memang gurunya begitu. Gurunya juga itu loh pentingnya mondok di pondok salaf. Dan nyatanya nggak ada satu hadis pun yang dikurangi.